bersama dengan Bunda Ashanti dengan pendidikan S3 dan kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan, segera cepat selesai ya. Kita terinspirasi loh sama Bunda ya. Iyalah. Pasti dong ya, dan ini juga mungkin inspirasinya bukan hanya untuk kita semua, termasuk juga buat anak-anaknya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu itu. Tunda nikahi Sarah Menzel Azril Hermansyah pilih kuliah S2 sebelum berumah tangga. Oh, jadi apakah Azril akan menikah? Ya of course. Ini pertanyaannya Bun, menunda pernikahan ini apakah karena memang dari hatinya pengen kuliah S2 atau jangan-jangan ada tuntutan dari Bunda S2? Aku sama anak tuh nggak pernah nuntut yang macem-macem, tapi kalau Jiel ini beda sama Aurel. Kalau dia memang kan dia laki-laki akan harus membiayai perempuan nantinya gitu. Jadi dia kan harus punya kerjaan yang benar, harus sudah firm dari segala sisi gitu. Nah dia memang kayak aku belum pengen nikah muda Bun, dia bilang aku masih mau sekolah, aku masih mau belajar dan ceweknya juga masih mau sekolah juga. Iya masih muda sekali. Jangan nikah muda lah, mau ngapain? Jangan dicontoh yang iya karena ini juga tos kita. Nggak enak. Jadi kalau menurut Bunda dan keluarga laki-laki harus membiayai istrinya gitu ya? Bertanggung jawab. Iya masa gue yang harus biayai mana sih lo? Aku nanya sama Bunda bukan sama kamu ya. Tapi kalau Azril sendiri memang pengennya... Dan Jielnya memang nggak mau nikah muda, jadi kayak kemarin kan sempat kayak dia kata kakaknya, Jiel kawin deh buruan gitu. Nggak mau kak, aku kan nggak kayak kamu katanya, kamu kan cewek, aku cowok, dia bilang gitu. Setuju. Betul, cewek cowok tapi sebenarnya sama aja, tapi balik lagi tergantung pilihannya masing-masing ya. Iya. Kalau Jiel mau rencana S2-nya gimana tuh? Dia pengen, kan S1 kemarin dia di sini, jadi dia tuh kenapa baru lulus tahun depan, agak mundur jadi 5 tahun, karena dia pertamanya ngambil komunikasi, terus dia pindah ke bisnis. Jadi pindahin nilai dan lain-lain itu kan nggak bisa semuanya, jadi kayak ngulang dari awal gitu. Tapi insya Allah tahun depan dia udah lulus, nah nanti dia pengen kerja dulu atau ngambil S2 dulu, terus setelah dia aja. Rencananya S2-nya di sini atau di luar? Pengennya sih dia di luar, katanya supaya dia mandiri. Udah tahu kan punya rumah baru kan Bunda di LA. Oh wow. Luar biasa. Bunda Di maaf mana? ya kalau Karen bohong. maaf kalau kami di sini selalu spill kekayaan karena kami orangnya adalah duniawi sekali. Bukan maksudnya kami ini apa ya? Ya inspirasi nggak apa-apa. Inspirasi bukan kekayaan. Ya. Kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar ini terkait ngomongin soal arisan sama seperti segmen pertama bahwa ternyata juga seorang Bunda Ashanti tergabung dalam satu arisan, tapi ini justru lucunya anggota arisannya anaknya sendiri. Lucu ya. Iya kan biar nggak jauh-jauh kan. Baca, baca. Ashanti dan Aurel sama-sama ikut arisan geng seleb. Netizen bilang jadi kayak teman. Gimana itu Bun? Jadi aku punya arisan sama nih kayak mereka kan ada arisan cendol kalau aku itu. Nah arisannya tuh tapi lebih kayak ke teman-teman aja sih gitu. Terus Kak Loli udah ikut deh Kak. Soalnya teman-teman aku juga teman dia juga. Berapaan Bun? Hah? Satu orang berapaan? Enggak lah, nggak usah disebut. Berapa Bun? Aja. Nggak boleh, itu rahasia. Oh ini kayaknya yang 500 juta per bulan ya? Apa nama arisannya? Cendol. Oh ada lagunya. Becendol. Lagian kalian suka pura-pura nggak tahu, orang Karen sendiri yang bilang kemarin, oh Bunda Ashanti arisannya oh iya 75 juta mereka mah gitu dia bilang. 75 juta Per orang. Astagfirullahaladzim. Bun, membernya siapa aja tuh kan artis buat tuh? Aduh banyak banget, ada 18 orang. Siapa aja senior junior? Ada nggak apa middle? Oh kita tuh sebenarnya nggak milih kayak siapa yang harus ada di arisan itu. Jadi arisan itu terbentuk dari buka puasa bersama. Salah satunya Bunda Ashanti. Ini ada. Ya, jadi arisan itu terbentuk dari kita buka puasa bersama. Terus kita kayak nyeletuk, kenapa kita nggak arisan aja sih? Nah aku tuh kan tukang ngumpulin orang, suka gitu kan. Gabung dong kita ikutan. Boleh ya? Perempuan semua, hei. Hah? Perempuan semua. Lu pikir? Perempuan semua? Iya. Lu pikir? Ya, maksudnya nggak boleh. Kok Tapi- Dewi Persik nggak diajakin sih? Mau, cuma dia kan sibuk, orang diundang apa aja Ayo dong, susah. Kak. Ya kan? Bun. Iya Bun, apa? Tapi jangan, takut tarik berantem. Ya Dewi mah baik kalau sama yang Iya baik. tuh, bener. Bun, tapi ini ngomongin soal arisan ya, sama... Tadi aku datang ulang tahun Bunda ya Bun.
Sama seperti tadi kan sempat ngebahas juga dugaan penipuan arisan, penggelapan uang. Kalau Bunda sendiri pernah mengalami hal yang sama nggak sih? Iya, kasihan banget sih ngeliat cerita mereka tadi, tapi aku sendiri belum ngalamin sih. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Amit-amit jangan sampai ya. Tapi kalau Bunda berapa arisan yang Bunda ikuti? Kalau aku punya arisan sebenarnya dari enggak juga, cuma cendol. Terus ada sama ibu-ibu yang aku deket banget satu, udah sama satu lagi tuh temenku dari 20 tahun, teman SMA aku. Banyak banget. 3. Berarti masing-masing bisa ngedapetin 1M, 2M, yang satu 3M gitu. Guys, kita mau bikin arisan, bayar dulu utang. Gak ada yang mau ikut arisan? Enggak. Kalau kita mau bikin arisan juga kita nggak akan ajakin kamu. Takut. Ya karena gue bakalan datang tidur. Oke, Bunda, baik. Kita akan meminta seorang Bunda Ashanti untuk menjawab dengan jujur. Ini berhubungan dengan anggota arisan Geng Cendol. Bunda Ashanti, tolong jawab dengan cepat tanpa ragu-ragu. Siapakah di Geng Cendol yang paling suka jarang datang? Bulan siapa, Bu? Bulan Guritno. Maaf ya, iya kan aku harus jujur. Jarang karena dia sibuk banget, jadi dia jarang datang. Tapi waktu kemarin waktu masih pacaran sama yang itu, pacarnya pernah dibawa nggak? Karena dia sibuk pacaran. Tapi kan udah putus sekarang. Sekarang mungkin dia akan datang nih. Oh, sekarang single ya, Bun, Teh Wulan. Teh Wulan kesini dong, pagi-pagi ambiar, Teh. Berikutnya, siapa yang paling suka telat bayar? Dewi. Gak boleh lah itu, gak boleh diomong lah. Ayo, bisik-bisik, Bun. Bisik. Gak tau gak ada yang telat, bayarnya on time. Masa sih, Bun? Bayar on time. Bayar on time. Bayar on time? On time. Ada yang nyicil nggak? Enggak. Enggak ya? Harus Enggak langsung ya? dong, pada punya duit semua, guys. Oke, berikutnya. Siapa yang paling jarang bales grup? Bun, nggak usah enak-enakan deh, Bun. Jawab aja, Bun. Aduh, mati gue. Karena semuanya juga rata-rata ibu rumah tangga ya. Enggak, karena kan kita semua tuh sibuk semua kan. Jadi kadang-kadang aku pun bales grup juga lama. Jadi ya hampir semua rata, kadang cepet, kadang lama. Gitu, guys, kalau ibu rumah tangga, guys. Ya benar, kadang ngurus anak, kerjaan, segala macam ya. Baik, siapa yang paling ribet soal dress code saat arisan? Dress code. Dress code itu Ayu Dewi. Oh, Kak Ayu Dewi. Emang pernah paling ribet dress code-nya apa? Iya, dia tiba-tiba ulang tahun minta kita pakai kostum gitu kan, kayak ada tema gitu. Tema, sedangkan aduh, ya suka-suka aja, seru sih kalau di foto kan bagus seru, ya lucu, gitu. lucu. Arisan besok pakai baju suster, arisan besok pakai baju SMA. Ini nanti kita ulang tahun Karen Power Ranger. Guys, kalian diundang nggak ulang tahunnya Bunda Ashanti? Udah, iya. Udah tanggal 5 ya. Astaga. Kesebut ya, maaf ya. 15, maksudnya tanggal 15. Buat sahabat ambiar, pokoknya kita doakan semoga Bunda Ashanti sekali lagi untuk kuliahnya diberikan kemudahan kelancaran ya, bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat yang lain. Salam buat Geng Cendol, semoga tali silaturahminya tetap terjalin karena dari arisan itu sendiri intinya adalah silaturahmi, ya kan? Dan berikutnya sobat ambiar, kita juga akan bersilaturahmi dengan aktor yang satu ini. Udah lama nggak kelihatan di layar televisi, kita hadirkan kembali di pagi-pagi ambiar. Nah, kabarnya aktor yang satu ini juga pengen nambah momongan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Rifki Bawel. Good morning. Ganteng sendiri. Ya, Di antara yang cantik-cantik. Benar. Rifki Bawel kita, wah ngeliat sinetronnya waktu zaman kamu sebagai karakter tokoh SMA ya? SMP ya. Stripping setiap hari tuh ya. Dan kita juga happy bisa ketemu kamu di sini. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Yang kita dengar kabar katanya Rifki Bawel ini mau menambah istri, betul ya? Gak boleh dong menambah anak, boleh menambah istri, izin dulu sama istri pertama. Jangan ngajarin gak bener lu. Iya. Nikah aja belum, nikah dulu dong. Mentang-mentang udah 3 kali nikah. Ini dia Rifki Bawel ada juga keinginannya.
Rifki, anak-anak sekarang udah umur berapa? 2 jagoan, cowok semua ya? Cowok semua. Yang paling kecil umur 3 tahun mau 4 tahun. Yang paling gede udah ABG udah 12 tahun. Kemarin pengen nambah lagi momongan. Insya Allah pengen, insya Allah. Dua-duanya cowok pengennya cewek ya? Satu. Pengennya cewek Mbak Dewi, insya Allah. Amin. Ada program bayi tabung katanya kita dengar. Iya, memang kita yang anak yang paling kecil ini, Kazim, ini program bayi tabung gitu. Jadi kalau mau punya anak lagi harus bayi tabung lagi. Gitu. Sekarang prosesnya sudah sampai mana? Karena kan kita tahu bahwa proses bayi tabung sendiri memang panjang ya, waktu yang tidak sebentar ya. Iya. Jadi kemarin sebentar, kalau mau ngobrol di rumah aja berdua nih. Tahu gue. Aku dari tadi lihat dia ngomong. Kalau dia suka ada drama di dalam drama. Dia ngobrol mulu. Coba. Lagi ngomongin apa nih, ada orangnya loh. Kita cek sama Karen Delano. Apa? Anaknya udah berapa? Berapa anaknya, Mas? Nah kan, kan boleh juga. Lu mau nanya apa? Enggak nanya. Jadi sekarang lagi proses nih. jadi proses itu harus diulang dari awal. Kemarin itu udah sempat masukin embrio. Jadi awal kita bayi tabung itu dapat embrionya 3. Diproses 2, berhasil 1. Jadi sisa 1 kan? Iya. Dimasukin ke dalam freezer gitu selama 3 tahun. Karena kita berpikir kayaknya ini kesempatan dia nih. Harusnya kan dimasukin 2 kan? Iya. Cuman kita tes-tesan aja masukin 1. Jadi sekarang harus proses pembuatan embrio dari awal lagi gitu. Jadi belum pernah berhasil ya, masih. Yang kedua Yang belum. kedua. Yang kedua belum. Jadi harus ulang dari awal lagi. Proses pengambilan sperma sama sel telur ini harus jadiin satu lagi gitu. Proses dari nol lagi. Itu prosesnya di Indonesia, di Jakarta? Di Indonesia. Oh, oke. Di rumah sakit. Buat yang anak kedua pun sama melalui proses bayi tabung? Yang kedua bayi tabung, insya Allah yang ketiga juga harus bayi tabung. Itu ketika yang proses bayi tabung yang kedua, itu prosesnya membutuhkan waktu berapa lama saat itu? Karena kan ada juga beberapa orang yang ikhtiar dengan bayi tabung tidak sebentar, ada yang harus berkali-kali. Apakah untuk anak kedua bayi tabungnya itu langsung dapat atau gimana? Langsung dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah dimasukin 2, diproses 2, tapi yang jadi 1 gitu. Kita berharap semoga dimudahkan juga. Anaknya cakep-cakep banget, lihat deh tuh. Aduh, cakep-cakep banget. Riki tuh ada keturunan apa sih? Amsterdam, Swiss? Arab, Amsterdam. Namanya aja Bawel, itu kan marga. Tapi kalau dari Rifki, Bawel sendiri, kita tahu ya bahwa kamu kan dari zaman dulu sampai dengan sekarang semua orang mengenal kamu. Pun juga dengan anak-anak. Pasti anak-anak juga ada yang bilang, oh ini anaknya Rifki Bawel ya. Apalagi sekarang udah belasan tahun anaknya. Iya udah kelas 6, kelas 6 SD. Kelas 6 SD, oke. Buat seorang Rifki Bawel, sebagai seorang ayah, ada satu ketakutan nggak sih lihat perkembangan anak-anak zaman sekarang? Iya sih, jujur karena bandelnya zaman kita dulu sama sekarang ini beda gitu. Jadi mau nggak mau kita harus terjun langsung ke dunianya mereka dan kita menjadi teman. Kita harus tahu bandel kalian tuh sekarang seperti apa gitu. Itu yang harus kita kasih koridor sih. Karena kalau dilarang kan nggak mungkin ya. Oke. Jadi kita temenin gitu. Ada batasan-batasannya. Iya. Katanya anak pertama kamu udah pernah dapat surat cinta dari temennya ya? Itu gimana? Ada ketakutan nggak atau biasa aja nggak apa-apa? WhatsApp sih, WhatsApp. Oke. WhatsApp. Terus Kamu udah nggak pakai surat. WhatsApp. Isinya apa isi WhatsAppnya? jadi WhatsAppnya itu awal ngobrol-ngobrol terus Arsan, kamu mau nggak sih jadi pacar aku? Aku lihat terus aku diemin. Tahu si Arsan ketik, abis itu aku lihat lagi, dia ngetik apa gitu kan, terus dia ngetik, kamu apaan sih, kita kan temenan, kata dia gitu, kita kan temenan dari kecil. Terus yang ceweknya bilang, maaf HP-nya dibajak, kata dia. Lucu banget sih. Anak kecil aja udah bisa begitu, modus segala macem. Kalah kita ya. Respon mamanya gimana? Iya, cuman senyum-senyum ketawa aja. Untungnya sih Arsen ya ngerti gimana memposisikan diri dia gitu, alhamdulillah. Kamu kasih pengertian nggak sih? Atau mungkin kalau dari kamu sendiri udah dikasih ujangan nih, nggak boleh pacaran sampai lulus sekolah? Atau dibebaskan aja? Iya, tapi secara halus sih, secara halus. Ntar kalau kamu udah punya
pekerjaan atau kamu udah bisa punya penghasilan, silakan gitu. Kalau sekarang ya kamu fokus sekolah. Kalau King dulu waktu dulu pertama kali pacaran umur berapa King? Umur 6 tahun. Gue dari tadi diam. Dari tadi gue diam ngikutin prosedurnya. Gak pernah pacaran kalau aku tuh, tidak boleh pacaran. Langsung nikah ya? Enggak. Yang kemarin kan lu langsung nikah walaupun gagal. Karena memang di sininya tuh bukan pernikahan, bukan apa segala macam, harta. Bersahabat aja dulu yang banyak. Pokoknya kalau anak-anak zaman sekarang itu pasti karena sosial medianya juga dahsyat. Betul. Makanya dikasih gadget, dikasih apa tuh mesti hati-hati. Betul. Karena banyak sekali yang ada di sosial media tuh yang mungkin belum pantas untuk anak-anak. Jadi orang tua berperan sekarang itu lebih besar Wajib. juga Lebih besar. ya, karena harus bisa menjadi filter juga ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini, ternyata ada kisah di balik rumah tangga antara Rifky Balweel dan juga sang istri. Kisah cinta Rifky Balweel dan istri keturunan Pakistan sempat ditentang karena artis. Emang siapa sih gimana? Mas yang menentang artisnya itu Ditentang, siapa sih? Tabu aja sih gitu, maksudnya kayak Ada pro dan kontra lah pada waktu iya, itu. pro dan kontra, ngapain sih sama artis gitu. Jadi ada sebagian orang berpikir pekerjaan entertain itu haram gitu. Haram gitu. Ya, ada yang berpikiran seperti itu, padahal kita kan udah ngejalanin, ini kan seni ya gitu kan, apalagi kalau acting, karena mungkin ada sebagian orang yang beranggapan acting tatapan mata apa segala macam juga bisa dibilang, tapi kan balik lagi kepada kitanya gitu, niatnya gitu. Kita ya sebenarnya bukan cuman di lokasi syuting saat ada adegan apapun, kalau kita emang niatnya udah jelek dimanapun udah bisa kejadian. Rifky, tapi kamu termasuk yang membatasi adegan nggak? Dari pribadi? Wah, orangnya profesional. King kan pernah satu sinetron. Iya. Nggak dibatasi pribadi? Kalau Rifky sih, kalau sinetron sih kayaknya aman ya, karena nggak ada, dia nggak mungkin ada adegan yang gimana-gimana. Kalau film ya pasti harus lihat-lihat ceritanya dan setelah menikah atau sebelum menikah membatasi? Setelah menikah. Apa tantangan itu ada rasa keberatan bahwa kamu adalah seorang selebriti, kemudian bisa diterima dengan status kamu sebagai seorang selebriti, itu butuh perjuangan berapa lama dan meyakinkan mereka gimana caranya? Rifky pacaran itu sama Bibi 3 tahunan kayaknya, 3,5 tahun sampai akhirnya menikah gitu. Susah sih kalau kita ngejelasin secara lantang gitu kepada orang yang punya pendirian gitu kan. Jadi Rifky cuman masuk pelan-pelan dan memposisikan diri Rifky ya gue ini juga manusia gitu, gue ini sana tuh kerja doang gitu, emang ya gue aslinya begini gitu, karena sama-sama orang Betawi gitu kan, jadi enak aja gitu nyampurnya gitu. Untuk menjelaskan ya pada akhirnya kita juga tahu bahwa status artis atau selebriti tentu saja ini hanyalah sebagai sebuah, ya cuma status saja, karena sisanya kita adalah manusia biasa, ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini juga ada salah satu cara atau juga yang dilakukan seorang Rifky Balweel bagi keluarganya. Semangat cari uang untuk renovasi rumah. Rifky, saya juga mandor. Maksudnya gimana tuh Ki? Mandor juga. Kan lagi renov rumah. Emang mau sekalian belajar gitu kan gimana sih cara mandorin sendiri. Gitu, ngerti bahan-bahan sendiri gitu. Nukang sih kayak belum sanggup ya. Jadi lebih ke nyuruh-nyuruh aja sih. Monitor segala macam. Iya, gitu, lebih ke ini bikin ini bikin begini, ini bikin begini gitu, lebih ke arah bagus loh rumahnya ya guys. Insya Allah. Oh, ini udah jadi rumahnya atau itu masih desain? Lagi proses itu desain, itu masih desain. Iya, prosesnya udah sampai mana, sejauh mana? Sekarang lagi ngebangun game room itu. Game room. Oke. Yang penting adalah kebahagiaan bagi keluarga. Amin, apapun akan dilakukan, yang penting caranya halal. Amin. Di dunia hiburan, apapun itu jenis pekerjaannya, ya kalau niatnya baik, ya pasti akan mendapatkan hal yang baik juga. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.